Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, ada sebuah kisah yang sangat menarik. 4 orang muslim Indonesia sedang berwisata ke negeri Jerman. Pada siang hari, mereka mampir ke restoran di kota Hamburg. Pada waktu memesan makanan, mereka sendiri merasa aneh karena para pengunjung yang lain mereka amati memesan sesuai dengan jumlah orangnya, baik itu makanan maupun minuman. Kebetulan 4 orang ini merasa punya uang lebih, sehingga mereka memesan berlebih juga, baik makanan maupun minuman. Tentu bisa diduga, seusai mereka makan masih banyak makanan dan minuman yang tersisa. Pada saat itulah ada seorang nenek mendekati mereka, lalu memberikan nasihat baik-baik. Tolong pesan sesuai dengan kemampuan makan Anda, jangan berlebihan dan membuang makanan dan minuman ini. Konyolnya salah seorang dari 4 orang ini justru dengan arogan menjawab, tapi ini uang kami, apa urusan Anda ngurusin kami gitu. Wanita Jerman ini tidak terima. Dia segera menelpon seorang petugas sekuritas sosial yang dengan cepat datang ke restoran itu, lalu menunjukkan peraturan setempat. Lalu dia mendenda sesuai dengan aturan itu. 4 orang ini didenda 50 euro. Itu lebih kurang 750 ribu rupiah atau 3/4 juta rupiah. Dan yang menarik, seusai mendenda itu, dia menegur dengan kata-kata yang cukup keras. Dia katakan, money is yours, but natural resources belong to the society. Jadi, uang itu betul milik Anda, tapi sumber daya alam itu milik seluruh anggota masyarakat. Di luar masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang tidak sanggup membeli makanan dan minuman. Jadi tolong dicamkan ya, pesan sesuai kemampuan makan Anda. 4 orang ini segera minta maaf dan mereka menjadi malu bukan main. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal, yaitu israf dan tabzir ya. Berlebih-lebihan memboroskan sumber daya alam. Padahal ini sudah diwasiatkan sejak 15 abad yang lalu. Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis sahih di Kutubus Sittah, bagaimana Ibnu Abbas sahabat radhiyallahu an meriwayatkan, an-nasu suraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wasamanuhu haramun. Jadi Rasulullah telah menyatakan bahwa seluruh warga masyarakat bersama-sama memiliki 3 sumber daya. Dalam sumber daya air, dalam sumber daya hutan, dan dalam sumber daya energi. Dan harganya pun haram. Kesadaran sosial bahwa seluruh sumber daya alam adalah milik bersama, rupanya justru malah tumbuh kembang di negeri lain. Justru di negeri yang mayoritas kaum muslimin pada umumnya kesadaran ini belum tumbuh, belum kembang sedemikian rupa sehingga kalaupun ada dalam aturan kenegaraan, maka sejak 69 tahun yang lalu Bung Hatta sudah menuliskan dan bersumber dari 4 orang kiai di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, maka tulisan Bung Hatta di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 jelas menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi malangnya justru inilah yang belum pernah terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi kenegaraan kita, undang-undang apapun seringkali menyimpang dari wasiat Bung Hatta atau wasiat founding fathers negara kita, sehingga pasal 33 inilah satu-satunya pasal yang selama 69 tahun kita merdeka justru belum pernah kita laksanakan. Jadi ada kontradiksi tertentu yang rupanya belum kita sadari, sehingga kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang merupakan karunia Allah yang luar biasa malah tersia-siakan, malah diprivatisasi, ditwastanisasi, sehingga yang memetik keuntungan justru pihak swasta, terutama malah swasta luar negeri. Ini betul-betul merupakan pengkhianatan yang seharusnya kita koreksi, kita perbaiki dalam rangka kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang amanat,
adil dan makmur. Seharusnya lah para penyelenggara negara menyadari hal ini dan segera mengoreksi paradigma kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara yang akhir-akhir ini didominasi oleh kapitalisme neoliberal yang ditandai dengan swastanisasi atau privatisasi sumber daya alam. Bahkan kita pun sebagai muslim yang setia mengikuti sunnah Rasul hendaknya menyadari hal ini, sehingga karunia Allah berupa sumber daya alam yang sangat luar biasa kaya di Indonesia bisa kita lestarikan, kemudian melahirkan kemakmuran untuk masyarakat bangsa negara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.